Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat membagikan video sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu DM yang sudah masuk. Aku mendapatkan pertanyaan dari Bunda Halimah dengan kondisi keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan mempunyai seorang anak yang sekarang itu sudah sekolah TK. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga, bisa menuliskan melalui kolom komentar, atau teman-teman bisa juga DM ke Instagram aku. Untuk linknya aku sematkan di description box. Dan di video kali ini yang menjadi persoalan Bunda Halimah dalam mengelola keuangan rumah tangganya, yaitu karena pendapatan yang diterima oleh suami Bunda Halimah per bulannya tinggal tersisa sebesar 1 juta rupiah saja. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di sini Bunda Halimah itu mempunyai cicilan rumah dan juga ada angsuran bank. Jadinya di sini minta dibuatkan solusinya supaya sisa gaji yang diterima sebesar 1 juta rupiah itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan selama 1 bulan. Karena selama ini Bunda Halimah itu mengaku bahwa masih bingung gitu ya cara mengelolanya seperti apa. Oke teman-teman, di sini sebelum lanjut ke videonya, aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Nah teman-teman, berapa sih untuk penghasilan suami Bunda Halimah per bulan? Jadi untuk pendapatan yang sebenarnya yaitu sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian di sini setelah dikurangi angsuran, kemudian cicilan ya teman-teman, pokoknya untuk membayar kewajiban, jadi sisanya itu tinggal 1 juta aja. Nah di sini aku juga sudah menuliskan apa saja kewajiban-kewajibannya. Jadi untuk kewajiban yang pertama yaitu untuk membayar cicilan rumah, per bulannya harus membayar sebesar 900.000 rupiah. Kemudian yang kedua, di sini Bunda Halimah juga mempunyai angsuran bank. Per bulannya di sini harus membayar 370.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, ada SPP anak TK. Per bulannya di sini membayar sebesar 50.000 rupiah. Lanjut lagi, ada anggaran untuk membayar listrik. Per bulannya untuk listrik habis sekitar 80 ribuan. Jadi kadang 80, kadang juga 70 ribu gitu ya teman-teman. Pokoknya tidak lebih dari 80 ribu rupiah. Lanjut di sini untuk wifi, per bulannya membayar sebesar 100.000 rupiah. Jadi itu tadi ya teman-teman, kewajiban Bunda Halimah yang harus dibayarkan per bulan. Di sini aku total untuk kewajibannya menghabiskan anggaran sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi teman-teman, dari pendapatan per bulan sebesar 2.500.000 rupiah dikurangi untuk membayar kewajiban 1.500.000 rupiah, uangnya itu tersisa sebesar 1 juta rupiah. Nah di sini lanjut, aku akan mencoba untuk membuatkan rincian kebutuhan pokok. Nah yang pertama, di sini perlu dianggarkan untuk berbelanja beras, dan untuk anggaran beras per bulan di sini aku anggarkan sebesar 180.000 rupiah, atau kalau kita belikan beras itu dapatnya sekitar 15 kilo atau 14 kilo ya teman-teman.
tinggal berapa harga beras di daerah teman-teman. Kalau di sini harganya itu sekitar 12.000 sampai 14.000 rupiah. Pokoknya tergantung bagus atau tidaknya kualitas berasnya gitu ya. Kemudian yang kedua di sini untuk gas, aku anggarkan sebesar 40.000 rupiah. Nah, kalau untuk anggaran gas ini tidak bisa kita tawar ya teman-teman. Misalkan 1 bulan itu butuhnya 2 tabung, ya kita memang membutuhkan segitu gitu ya. Karena untuk gas itu kan kita perlukan untuk masak setiap hari. Kemudian yang ketiga di sini aku anggarkan untuk berbelanja bulanan. Dan ini aku anggarkan sebesar 200.000 rupiah. Karena di sini kita juga harus menyesuaikan dengan sisa pendapatan yang ada. Bagaimana kita mengaturnya supaya untuk kebutuhan itu bisa terpenuhi semua gitu teman-teman. Lanjut di sini untuk biaya makan. Nah, di sini per bulan itu dianggarkan sebesar 400.000 rupiah. Untuk berbelanja mingguannya itu berarti sebesar 100.000 rupiah ya. Semoga di sini untuk anggarannya bisa cukup. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar dulu ya. Sampai di sini kita nanti bisa menemukan solusinya, kita menemukan jalan keluarnya bagaimana ke depannya gitu ya teman-teman. Kita harus tetap yakin bahwa apapun yang kita hadapi gitu ya, persoalan apapun yang kita hadapi, kalau kita mau bersabar, insya Allah pasti diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke teman-teman, di sini untuk kebutuhan itu aku total menghabiskan anggaran sebesar 820.000 rupiah. Jadi dari sisa pendapatan sebesar 1 juta rupiah dikurangi 820.000 rupiah. Di sini untuk sisa pendapatannya masih ada 180.000 rupiah. Nah, lanjut lagi di sini aku tuliskan untuk kebutuhan lain-lain. Yang pertama yaitu untuk anggaran bensin sebesar 70.000 rupiah. Kemudian untuk jajan anak sebesar 80.000 rupiah. Dana darurat 30.000 rupiah ya. Kalau boleh di sini aku kasih saran. Jadi Bunda Halimah fokus aja buat melunasi hutang. Dan di sini kita tunda dulu keinginan-keinginan yang ada supaya nanti tidak ada hutang baru. Lalu di sini juga kita harus menambah penghasilan supaya untuk kebutuhan juga bisa tercukupi. Yang terakhir yaitu kedepannya harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk mengambil hutang. Oke teman-teman, sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.